Sang bapak ini yang pensiunan itu berkata, dulu saya bekerja keras untuk bekal masa pensiun ini. Di dulu itu kalau dia ditanya, fa'aina tazhabun, mau kemana kamu ini? Saya lagi mengumpulkan bekal untuk masa pensiun saya. Nah, sekarang dia sudah memasuki masa pensiun. Dia sudah punya sebuah pasar swalayan lah, hasil kerjanya masa muda itu. Dan dia sudah menikmati hari-hari akhirnya itu. Dan sekarang Tuhan masih tetap tanya itu, fa'aina tazhabun, sekarang mau kemana lagi? Ada dia juga tersentak, benar sekarang ini apa yang harus saya lakukan? Sebetulnya waktu itulah dia harus mempertanyakan makna tujuan akhirnya, dan dia harus mengakses anugerah Tuhan yang diberikan kepadanya, yaitu kecerdasan spiritual ini. Selama ini yang dia kembangkan mungkin kecerdasan intelektual dia, kecerdasan emosional dia. Kecerdasan emosional itu yang diperlukan untuk menjalin hubungan baik, koneksi yang sangat penting di dalam bisnis kan. Lebih penting dari kecerdasan intelektual. Orang yang cerdas secara intelektual biasanya gagal di dalam bisnis. Orang yang pinter-pinter jarang berhasil di dalam bisnis. Orang yang kecerdasannya rata-rata lah yang berhasil di dalam bisnis. Mengapa? Karena katanya orang yang cerdas secara intelektual biasanya agak arogan, dan dia ingin memecahkan persoalan itu sendiri saja, tidak meminta bantuan orang lain. Padahal dalam kehidupan kita memerlukan bantuan banyak orang untuk memecahkan persoalan itu. Bapak yang pensiun itu tadi sebetulnya sedang mempersoalkan makna hidup dia ini. Alangkah rendahnya ini kalau tujuan kita ini selama ini hanya untuk mengejar masa pensiun yang tahunannya bisa dihitung gitu. Kata Al-Quran, ayyamam ma'dudat, hanya hari-hari yang bisa dihitung. Sayang sekali kalau seluruh kerja keras kita itu hanya akan dihabiskan untuk hari-hari yang bisa dihitung itu. Sudah bisa dihitung, hari-hari itu diganggu lagi dengan berbagai penyakit, sehingga kita tidak bisa menikmati masa pensiun itu dengan sebaik-baiknya. Fa'aina tazhabun, mau kemana kalian itu pergi? Nah, pertanyaan ini itu sebetulnya yang dijawab oleh kecerdasan spiritual. Kita kembali lagi kepada Sigmund Freud. Kata Freud, manusia ini terdiri dari 3 dimensi jiwa manusia itu. Satu adalah pusat hawa nafsu yang dia sebut id. Hawa nafsu itu adalah sumber energi. Sebetulnya kita bergerak karena dorongan hawa nafsu. Sekiranya kita tidak punya hawa nafsu, kita ini diam, tidak bergerak. Itulah yang mendorong kita hidup. Masa kanak-kanak adalah masa ketika id itu dominan. Masa kanak-kanak adalah masa ketika anak itu mengejar-ngejar kesenangan saja. Di dalam istilah Freud, id itu bergerak berdasarkan prinsip kesenangan, pleasure principle. Dan anak-anak hidup dalam satu proses tahap perkembangan hanya untuk mengejar-ngejar kesenangan saja. Kalau anak itu ingin menyusu, tapi kemudian susu yang ingin disedotnya tidak ada, dia gantikan susu itu dengan ibu jarinya, kata Freud. Anak tidak bisa hidup tanpa memenuhi keinginannya dengan segera. Jadi itu ciri jiwa yang kekanak-kanakan, kata Freud, yaitu ingin segera memenuhi keinginannya. Waktu itu juga dia tidak bisa menangguhkannya untuk kali yang lain. Kalau tidak ada, daripada ditangguhkan, dia gantikan keinginannya dalam bentuk yang lain. Kemudian dimensi yang kedua dari pribadi manusia adalah ego, kata Freud. Dan ego adalah kemampuan berpikir rasional kita. Masa dewasa, kata Freud, adalah masa ketika ego kita yang dominan. Kita tidak memenuhi keinginan. Ego bergerak berdasarkan satu prinsip yang disebut prinsip realitas, reality principle. Kalau kita menginginkan sesuatu tapi realitasnya tidak ada, ya kita tangguhkanlah.
sampai satu saat yang lain. Kalau kita mencintai seseorang, tapi orang yang kita cintai itu menolak cinta kita, kalau jiwa kita jiwa kanak-kanak, kita akan panik. Kita harus buru-buru mencari penggantinya. Kalau kita tidak bisa mencintai dia, paling tidak kita cari binatang atau apa saja sebagai pengganti, atau boneka sebagai pengganti itu. Seorang anak yang kehilangan kehangatan ibunya karena disapih, dia mencari kehangatan bonekanya. Saya ini pengamat psikologi juga. Saya sering mengamati perilaku orang terhadap boneka itu. Ada anak saya yang sekarang sudah hampir masuk perguruan tinggi. Terus seluruh kamarnya dipenuhi boneka. Ranjangnya saya penuhi boneka. Dia tidur di bawah. Ranjangnya itu untuk boneka dia. Saya heran, apakah dia karena kekurangan kehangatan kasih sayang saya. Padahal sering saya peluk juga supaya dia tidak terlalu cinta kepada boneka itu. Tapi ketika saya peluk, dia malah protes. Nanti saya laporkan ke polisi, kata dia. Ini sexual harassment. Sebagai psikolog, kita mengalami kesulitan untuk memberikan makna. Kita kembali. Nah, pada usia dewasa, mulailah orang itu berpikir pada segi-segi realitas. Itu proses perkembangan jiwa yang kedua. Kita mulai bersedia menangguhkan keinginan kita. Kadang-kadang kita berkorban demi keuntungan pada waktu yang akan datang. Delayed gratification. Seorang suami mungkin mau berpisah dulu dengan istrinya sekian lama karena dia mau menuntut ilmu. Dia mau tangguhkan keinginannya untuk waktu yang tidak ditentukan. Tentu saja, kata Freud, orang menderita gangguan kejiwaan apabila masa kanak-kanaknya itu berlanjut sampai masa dewasa. Freud menyebut itu sebagai fiksasi. Artinya dia terhambat dalam perkembangan kepribadiannya itu. Sudah dewasa tapi tetap saja kalau punya keinginannya itu harus segera dilaksanakan. Dia tidak punya kemampuan untuk menangguhkan keinginannya untuk waktu yang lain. Dia ingin segera memenuhi keinginannya. Menarik menurut Freud, orang-orang yang kerjanya itu menumpuk-numpuk kekayaan. Tapi ini latar belakangnya agak panjang. Ada satu gangguan kejiwaan yang oleh Freud disebut sebagai regresi. Regresi adalah kembali ke masa kanak-kanak kita. Ketika kita panik, kita sangat emosional, kita balik lagi ke masa kanak-kanak kita. Ketika kita menghadapi satu persoalan yang berat, kemudian kita melemparkan tubuh kita di atas ranjang, lalu menangis terisak-isak, atau dengan suara keras juga membasahi bantal kita. Kita lagi menuju masa kanak-kanak. Kalau setelah itu bantal itu pun kita lemparkan, ranjang kita bantingkan, apapun kita acak-acaki, kita betul-betul kembali jauh ke masa kanak-kanak kita yang paling awal. Itu dia sebut regresi. Ada regresi itu yang menetap, jadi kembalinya terus-menerus, sudah dewasa tapi kelakuannya itu masih tetap kekanak-kanakan. Atau ada beberapa perilaku kanak-kanak yang dilanjutkan sampai dewasa. Dulu anak-anak itu ketika dilanda kecemasan, mereka buru-buru datang ke pangkuan ibunya menyusu, dan ketenangan datang lagi kepadanya. Tapi kemudian ibunya menyapih dia, menjadi sebuah trauma pertama dalam kehidupan, kata Freud, yaitu ketika kita harus disapih dari ibu kita. Ketika itu kalau kita menderita, kita sebetulnya mau menyusu tapi tidak bisa menyusu karena sudah disapih. Maka seperti itu kita akhirnya gigit jempol kita. Kebiasaan gigit ini berlangsung sampai masa dewasa juga. Jadi kalau orang lagi bingung, dia gigit gini gitu. Atau kalau gigit jarinya terlalu sakit, dia ambil sapu tangan yang digigit, atau pulpen. Untuk sebagian besar orang yang diambil itu rokok. Dari rokok, kata Freud, itu sebetulnya adalah orang yang merokok itu. Karena itu ada hubungan dari berbagai penelitian. Makin tinggi tingkat stres, makin besar jumlah rokok yang dia isap. Karena rokok itu mengobati stres dia. Udah saya lagi mikir nih, makanya merokoknya makin banyak. Kata Freud itu merokok itu sebetulnya adalah perilaku kekanak-kanakan
yang dipertahankan sampai dewasa. Tentu saja bapak-bapak boleh percaya atau tidak itu ya. Itu bergantung kepada kita memberikan makna. Cuma saya percaya itu. Ada regresi, ada orang yang kembali ke masa kanak-kanaknya itu dan kembalinya itu secara menetap. Itu yang dia sebut fiksasi. Itu terjadi misalnya ketika orang mengumpulkan kekayaan itu, mengumpulkan kekayaan dan dia menikmati kekayaan itu bukan dari menggunakan kekayaan itu, tapi dari mengumpulkannya, memperbanyak itu. Kata Freud itu sebetulnya kembali kepada masa kanak-kanak yang paling awal. Dahulu kata Freud, ketika anak itu masih dalam periode setahunan, 2 tahunan, ketika orang tuanya mengajarkan kepada dia perilaku toilet, anak-anak itu seringkali mengalami kenikmatan besar untuk berlama-lama di toilet. Dia senang menikmati tumpukan kotoran itu yang keluar itu. Dia senang. Kalau di kampung sih, karena biasanya anak itu mempermainkan juga itu ya. Ada satu kenikmatan melihat tumpukan kotoran itu. Kenikmatan itu masuk ke alam bawah sadar dia. Setelah dia dewasa, setelah egonya dominan, tentu saja egonya akan mengatakan itu kekanak-kanakan itu, mempermainkan kotoran itu. Maka kotorannya diganti sekarang dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk harta. Ajaib itu. Freud yang tidak percaya kepada Tuhan itu sangat sufi itu. Menurut Freud, kekayaan, kesenangan mengumpulkan kekayaan itu yang nanti dikembangkan oleh Erich Fromm kalau saya tidak salah, yang dia sebut sebagai nafsu having. Ada 2 pola hidup manusia itu, ada yang having, memiliki, dan ada being, menjadi. Jadi ada yang menikmati kehidupan itu dari memiliki saja, bukan dari menjadi. Itu juga rada sulit. Tapi karena itu cirinya psikologi kan, bikin sulit yang biasa-biasa saja. Dalam bahasa Inggris sekarang ini, hampir semua kata kerja menggunakan kata have, yang artinya mempunyai. Berbicara yang mestinya I talk menjadi I have a talk. Berjalan yang mestinya cukup saja I walk, mereka menjadi I have a walk. I have a sleep, I have a rest, I have a go. Semua pakai I have. Itu kata Erich Fromm menunjukkan kebiasaan orang modern yang berlebih-lebihan dalam mencintai pemilikan. Sampai hubungan suami istri juga dengan hubungan having. My wife, she is my wife. Dia istri kepunyaanku gitu. He is my husband. Jadi hubungan suami istri pun hubungan having, hubungan memiliki, bukan hubungan being. Akhirnya orang berlomba-lomba untuk memiliki. Dan kebahagiaan hidup dihitung dari jumlah yang kita miliki, dari jumlah yang kita punyai. Masih kata Erich Fromm, saya pernah dikritik oleh Pak Arif Rahman Hakim. Oh, enggak benar itu, betul. Tapi sebelum tahu apa yang disebut tidak benar oleh Pak Arif itu, saya menyebutkan sebetulnya kita, contoh dari Erich Fromm sebetulnya kan kita bisa menikmati taman dengan datang di taman-taman kota. Tamannya jauh lebih besar, udaranya lebih segar. Tapi ada banyak orang menghabiskan uang jutaan dolar untuk membangun taman di rumahnya sendiri. Mengapa taman di rumahnya sendiri itu lebih dia nikmati ketimbang taman di taman kota? Karena taman kota itu bukan kepunyaan dia, sementara taman di rumahnya itu adalah kepunyaan dia sendiri. Itu untuk membedakan pola having dengan being. Dahulu ada seorang sufi mandi di pemandian umum di Timur Tengah itu, sampai sekarang ada tempat pemandian umum yang namanya hammam, tempat-tempat mandi umum. Jemaah haji ONH biasa umumnya mandinya di pemandian umum, karena di tempat pemondokan dia itu hanya satu tempat mandi untuk 100 orang. Jadi akhirnya di tempat pemandian umum itu. Dan ada seorang sufi yang dengan bahagia bersyukur karena bisa mandi di pemandian umum. Kata dia, bagaimana tidak kita syukuri, coba katanya ini. Kita bisa mandi, bisa menggunakan gayung, kita bisa membersihkan tubuh kita, dan semuanya tanpa membayar terlalu mahal.
Bahkan tidak bayar sih pemandian umum itu. Dibandingkan dengan kalau kita bikin tempat mandi sendiri, itu harus beli toiletnya saja berapa, beli gayungnya berapa, airnya berapa. Jadi kalau bisa kita lakukan katanya tanpa harus kita miliki, kenapa kita harus berpayah-payah dengan memilikinya? Walaupun ini tidak boleh dilanjutkan oleh bapak-bapak yang berpendirian, untuk apa kawin? Tapi itu di luar pembicaraan. Astagfirullahaladzim. Dalam sebuah hadis kata orang yang haji itu, orang yang baru pulang haji itu selama 3 bulan dosa-dosanya tidak dicatat oleh malaikat selama dia belum melakukan dosa besar. Tapi begitu dia melakukan dosa besar, malaikat mulai aktif lagi. Jadi activating malaikat lagi. Karena itu saya khawatir pembicaraan saya jatuh kepada dosa besar, nanti mengaktifit malaikat. Jadi kembali lagi pada tahap yang kedua. Jadi tahap yang pertama dari kehidupan kita, dari kepribadian kita, ialah tahap ketika hawa nafsu itu menguasai diri kita. Itu masa kanak-kanak kita. Pada tahap yang kedua, realitas, kenyataan yang mengatur perilaku kita ini. Nah, kemudian yang pertama disebut primary process thinking, yang kedua disebut secondary process thinking. Dan Freud hanya berbicara sampai tahap yang kedua saja, sampai akhir hayatnya. Dia tidak membicarakan tahap yang ketiga. Adalah Carl Gustav Jung yang kemudian bercerita bahwa masih ada satu tahap perkembangan lagi dari kepribadian kita, dan dia menuliskannya mulai 35 tahunan atau 40 tahunan dari usia hidup kita. Mulailah kita sekarang mempersoalkan makna kehidupan kita ini. Untuk apa hidup kita ini? Fa'aina tazhabun ini. Dan itu kita mulai tahap 35-40 tahunan. Dalam Islam itu kita mulainya dalam usia 40 tahun. Al-Quran menyebutkannya hatta idza balagha arba'ina sanatan. Kalau dia sudah sampai usia 40 tahun, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Carl Gustav Jung, tahap yang ketiga inilah yang memberikan kepada kita arah dari kehidupan kita. Dan sampai pada usia inilah kita mulai diganggu dalam tanda petik oleh persoalan makna hidup ini. Mau kemana perjalanan hidup kita ini? Untuk apa semua yang kita kerjakan selama ini? Dan dalam pembicaraan kita sekarang, itulah masa ketika kita mengaktifkan spiritual intelligence kita, kecerdasan spiritual kita. Kata Danah Johar dalam buku ini, we use SQ, kita menggunakan SQ to deal with existential problems, untuk berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah eksistensial. Masih kata Jung, apabila pada usia 35 sampai 40 tahunan ke atas itu kita masih mempersoalkan itu, mengejar-ngejar kesenangan hidup, masih ingin memenuhi kesenangan-kesenangan fisik, atau kecintaan-kecintaan kita masih kecintaan-kecintaan sensual, kita mengalami fiksasi juga, mengalami hambatan dalam perkembangan kepribadian. Lebih bahaya lagi kata Jung, kalau kita tidak bisa menjawab masalah eksistensial pada usia seperti itu, kita akan mengalami gangguan psikologis, gangguan-gangguan kejiwaan. Makalah saya ini dimulai dari seorang yang menderita gangguan psikologis dan dibawa kepada psikolog, dan menurut psikolog dia penderita skizofren lah, semacam gangguan kejiwaan. Padahal sebetulnya dia tidak menderita gangguan kejiwaan, dia menderita gangguan spiritual. Persoalan dia bukan persoalan psikologis, tapi persoalan ruhaniah.